Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama gue di channelnya PR08. Masih seperti biasa, kita akan bikin tutorial atau ngevlog tentang seputar otomotif di dunia perotomotifan atau permodifikasian. Tapi untuk video gue kali ini, gue akan bikin tutorial tentang cara pemasangan disc brake belakang atau cakram belakang di motor Mio Smile gua. Biasa si Jagur, itu sudah tidak asing lagi. Ini sekarang proses pembongkaran dan pengeboran di pelaknya. Dan kebetulan ini pelaknya pelak gue racing, sudah gue ganti racing Venom Hetzer ring 14 ukuran 250 belakang, 215 depan. Dan di sini piringannya, gue ini piringan udah beli satu paket di online shop. Ini piringannya piringan Supra punya, cakramnya. Ini piringannya dan ini adaptornya atau modul untuk pengganjal piringan ini. Dan ini kebetulan tadi gue sore udah gue bor si peleknya. Karena kalau mau pemasangan di Matic itu kita pengen pasang cakram, kita harus ada yang dikorbankan, yaitu pelak. Kita dibikin lubang bor. Ini udah gue bor tadi 5 biji gue bornya. Dan sekarang ini proses untuk penyenaian atau bikin rat. Kenapa gue bikin rat tidak dibolongin langsung? Karena gue pengen ketahanannya lebih kuat. Nah ini proses untuk penyenaiannya. Ini untuk sebenarnya di lubang cakramnya ini ukuran untuk bautnya ukuran 10. Ini di adaptornya juga sama. Tapi karena gue nggak ada mata bornya yang buat ukuran baut 10, maka tidak mau nggak mau gue pakein di ukuran baut yang 12, lebih agak gede dari ini. Dan gue harus ngegedein lubangnya ini nih, cakram digedein, ini juga sama digedein karena ngikutin mata bor yang buat ukuran baut 12. Dan ini mata senainya gue pakai ukuran M8 125. Ini untuk ukuran baut 12. Ini proses penyenaiannya. Tadi gue udah coba-coba iseng-iseng nyenai 2 lubang, berhasil. Dan ini tinggal 3 lubang lagi. Dan ini yang mengerjakannya masih seperti biasa, mekanik yang sudah handal, terpercaya di dunia maupun di akhirat, sudah terkenal, DDR. Jangan lupa di follow juga IG-nya, Deridwan. Ini pengerjaannya gue malam karena memang gue kalau siang itu nggak bisa, dikarenakan kesibukannya gue aktivitas atau tugas negara yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah ini untuk penyenaiannya, lubang bautnya sebenarnya nggak usah dibikin rat juga bisa. Nanti kalian tinggal kasih ring di belakang bekas trombonya itu. Tapi gue pengen lebih kuat, lebih kokoh untuk cakramnya ini nih. Ini untuk cakramnya ini, makanya gue bikin rat di situ senai. Dan kalau kalian untuk pemasangannya sendiri misalkan tidak punya peralatannya atau perkakasnya, kalian bisa langsung bawa ke tukang bubut, itu bisa. Nah ini udah sukses ya guys ya. Nah itu udah bisa, tinggal berarti 2 lagi untuk bikin ratnya. Jangan lupa untuk bikin ratnya, kalau misalkan ukuran yang baut 10 itu, kalau untuk baut 10 kalau nggak salah M6 ya, M6/125. Nah ini gue pakai apa, M5 kalau nggak salah, M5 apa M6/125 ukuran senainya atau handtapnya. Nah ini mah gue pakai ukuran yang M8/125 karena buat bikin lubang baut atau drat baut yang ukuran 12. Nah itu masih proses untuk penyenaian sendiri. Oh galon lah. Beli
Oke, nah ini untuk proses penyenaiannya tinggal satu lagi. Dan kita tunggu nanti hasilnya bakal seperti apa. Yang perlu kalian ketahui ini untuk pemasangannya adaptornya ini sendiri, kalian harus benar-benar ngukur di lingkaran peleknya itu sendiri. Kalian harus benar-benar ngukurnya karena nanti bisa goyang atau tidak sinkron. Untuk lingkarannya itu harus benar-benar diukur. Tadi gue ngukurnya pakai secara manual dengan pakai feeling doang tanpa pakai ukuran, dan mudah-mudahan sih bisa dan berhasil. Mudah-mudahan itu juga, makanya gue pengen lihat hasilnya karena gue juga baru pertama kali untuk pasang disc brake belakang di motor Mio Smile atau di Matic. Ini posisinya nanti letaknya dia ada berada di sebelah kanan. Untuk cakramnya sendiri kemarin gue beli satu paket di sini dan ada beberapa macam barangnya atau isi paketannya. Diputerkan kabel ada bolak-balik kan ngobrol kan situ tadi ini selokor ini mata bersih berat ini bisa kapas Nah, dan ini barangnya yang kemarin gue beli paketan, cakram belakangnya. Nah, seperti inilah. Ini terdiri dari beberapa. Ini ada selangnya. Ini selangnya kurang lebih 2 meteran. Nah, dan ini kalipernya Brembo punya. Ya, Brembo KW sih. Ini yang 2 piston. Ini 2 piston, ini sama kayak kaliper gue yang di depan. Dan ini untuk penyangga kalipernya. Jadi nanti posisinya letaknya bakal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dan ini untuk handle remnya. Ini master remnya seperti ini. Nanti dia berada di kiri. Jadi nanti mau nggak mau gue bakal lepas salah satu handle gua, handle rem Brembo-nya. Brembo Izumi-nya gue bakal lepas, yang sebelah kiri diganti sama ini untuk sementara. Nanti gue mau beli lagi sepasang yang sudah ada tabungnya. Jadi di sini pertama ada penyangga buat kaliper, terus ada handle rem, terus ada kalipernya, terus ini ada selangnya juga. Nah, tidak ketinggalan juga ini ada as sambungannya. Nih, ini as sambungannya yang buat nanti masuk ke sini nih. Jadi seperti ini. Ini buat as sambungannya. Ini udah ada magnetnya di dalam. Ini nanti dia muter seperti ini. Ini drat lubang ini dia masuk nanti ke as bawaan. Tuh. Ke situ tuh. Ke as yang bawaannya. Jadi nanti seperti ini. Masuk dia. Nah, nanti untuk umurnya sendiri yang di sini kita pakai, kalian bebas kalau mau pakai yang racing ya bisa, kalau mau pakai yang bawaannya juga masih bisa. Ini gue bawaannya di sini. Ini nanti gue akan lepas. Ini bawaannya gue di sini. Jadi gue lepas masukin ke sini. Ke sini.
Nah, kaliper, selang, penyangganya, terus sambungan asok rodanya. Nah, ini piringannya. Dan terus ini ada modul atau adaptornya yang buat ganjal ini biar tidak kena pelek. Nah, ini terakhir di sini ada stabilisernya. Ada stabilisernya. Oke, untuk penjelasannya gue sekian dulu ya. Nanti kita lanjut setelah proses pemasangannya. Sekarang kita akan lanjut untuk proses pemasangan atau pembongkaran dulu. Oke, kita lanjut untuk proses pemasangannya sekarang. Untuk proses finishingnya di sebelakang Mio. Kemarin kan gue udah review sekalian proses pengeboran untuk bikin rat ininya, bautnya. Ini kenapa gue ganti, karena gue pengen lebih kokoh. Ini sebenarnya bawaannya itu lubang bautnya tuh baut 10, tapi ini gue ganti pakai ukuran yang 12. Untuk bautnya 5 biji. Dan ini kemarin sebenarnya udah gue pasang semuanya, udah beres, cuma karena gue nggak sempat bikin tutorialnya dari proses pemasangan awalnya dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, hujan. Maka baru kali ini gue sempat siang ini untuk proses tutorialnya. Tapi di sini yang jelas gue akan jelaskan satu persatu atau step by stepnya untuk proses pemasangan kalipernya dan proses pemasangan bautnya, letaknya di mana, buat kemana arah arusnya. Ya, dan ini gayoran untuk kaliper atau biasa disebut kita pala babinya. Yang ini yang seperti di video gue awal udah gue review, ini fungsinya buat nahan si kaliper ini. Yang ini nanti dia posisinya di sini. Dan jangan lupa kalian ini pasang bos bawaan dari piringan stabilisernya. Jadi kalau kalian beli piringan di online, nanti dia bakal dapat ini nih, bos asnya untuk sambungannya, yaitu buat naruh ini. Dia masuk ke sini seperti ini. Nanti si kaliper dia ada di atas. Nah, ini untuk stabilisernya sendiri yang ini. Untuk stabilisernya, sorry ngeblur. Untuk stabilisernya si ini, gue kemarin sebenarnya nggak dipotong, makanya gue posisi ngambilnya dari sini nih, baut untuk ngencenginnya atau untuk biar dia nggak goyang, nggak apa. Sebenarnya masih goyang si ini tuh, si kalipernya yang di sini. Kaliper di sini tuh masih goyang, entah itu karena tahu dari rasio gearnya habis atau dari apanya, gue juga belum dicek semuanya. Ini kalian bebas kalau untuk pasang stabilizer kalau mau di sini. Ini dikarenakan kemarin gue si selangnya ini kurang panjang, jadi ini mentok. Ini udah gue pundurin setelannya sama yang depannya juga udah gue coba di sini, tetap gak bisa karena ini si selangnya nggak bisa nyampe ke ujung sini nih, karena kurang panjang. Harus ganti selang, masih banyak berubah. Dan ini gue udah coba akalin juga, ini kemarin mau gue taruh di bawah. Mungkin banyak dari kalian untuk bertanya-tanya kenapa nggak ditaruh di bawah aja. Ini sebenarnya bisa aja, tapi yang gue takutkan itu rentannya, takut kalau kita hajar polisi tidur atau bawa beban berat, ini takutnya kena. Takutnya ini kena si kalipernya. Ya udah fatal akibatnya nanti. Ini bisa ke sini misalkan, tapi tetap udah gue coba ini dipalang ke sini tetap dia nggak bisa karena si selangnya ini yang kurang panjang. Sebenarnya ini ukurannya pas, makanya gue cobalah alternatifnya dari sini. Gue coba dimiringin begini. Dan si knalpotnya sendiri juga gue udah robah tuh, udah gue las, potong, disambung lagi kemarin. Oke, sekarang kita proses untuk pemasangannya. Kita pasang dulu.
kemarin gue belum sempat beli bautnya karena waktunya nggak ada, makanya gue pakai baut yang ada dulu sementara lah. Salah, sorry. Ini kemarin gue pakai ring, ditambahin pakai ring ini di dalam ini nih buat ngeganjel ini, karena kemarin gue udah coba beberapa kali dia nggak dipakai ring, ini ngegasrok ke sini, jadi seolah-olah kayak kejepit, nggak dipakai ring, makanya gue coba pakai ring. Coba nengin ring cok, di nabok nu pink tadi itu gigi TV coba. Nah, untuk bautnya sendiri ini gue pakai bawaan yang lama. Untuk di sini asnya bawaan as gue yang lama. Oke, jangan kenceng-kenceng dulu, kita akan coba. Turunkan cok. Turunkan lah. Kurang kencengan. Stop. Jadi seperti inilah hasilnya. Emang ini semua gue udah coba tanya-tanya juga sama teman-teman yang udah pasang seperti ini. Ini emang agak seret. Dan ini si kaliper ini pasti agak goyang dikarenakan ini satu stabilisernya cuma satu doang. Jadi tahannya ini doang. Si stabilizer ini batang ini nih. Untuk remnya sendiri gue kemarin di sini nih gue coba pasang. Ini kemarin gue bobok habis di sini. Ini gue pakai tabung lama, gue pakai tabung master rem gue. Ini kalau bawaannya seperti bawaan Supra lama, karena ini bekas Supra atau buat Supra, handle rem Supra ini modelnya. Plus disambungin switch rem udah ada. Yang di dalam tuh nggak kelihatan karena gelap. Jadi ini dibobok kemarin. Seperti itulah hasilnya. Oke, sekarang kita akan pasang knalpot. Nah, kemarin gue udah rubah knalpot
di situ tuh, karena gue posisinya juga pengen agak naik ke atas si silencernya, makanya gue kemarin rubah itu dipotong kemudian disambung si knalpotnya nih. Disambung, dan ini di sini gue ditambahin pipa atau bos supaya dia agak keluar si knalpotnya. Tapi kalau kalian nggak mau, misalkan posisinya pengen standar, itu bisa paling cuma dipanasin doang, diturunin jadinya ke bawah, dipanasin di sini, jadi ini diturunin agak ke bawah biar dia tidak kena ke sini ke kaliper. Ini rata-rata kenanya ke sini nih, yang jadi trouble-nya untuk di knalpotnya sendiri. Yang jelas ngerubahnya itu cuma di knalpot sama di sono di bobok kita tuh, di handle rem. Buat tabungnya itu sendiri di batok lampu itu kita untuk di Mio sendiri ya, atau di Mio ataupun di Beat itu sama, ngerubah knalpot sama di bobok. Nah, seperti inilah hasilnya setelah gua pasangin knalpot. Tuh. Jadi di sini yang ditekuk, gua mah ditekuk kemarin, dipotong dulu kurang lebih ya 20 sentian, kemudian gue sambung pipa lagi. Khusus di tukang las, tukang bubut. Nah, karena posisinya gue pengen dia naik ke atas nih seperti ini. Pengen agak naik ke atas si knalpotnya. Tapi kalau kalian pengen misalkan nggak mau dirubah, dipotong apa cuma dipanasin, sebenarnya di sini bisa diturunin nanti agak ke bawah si ini knalpotnya, turunin ke bawah, jadi nggak ada yang perlu dipotong. Tapi karena gue pengen requestnya kemarin tukang bubut, gue pengen ini agak naik ke atas biar agak ada seninya sedikit lah. Jadi di sini agak renggang tuh si kalipernya, jadi dia di sini agak renggang, ada jarak antara knalpot sama kaliper. Sekarang kita tes.
Oke, jadi untuk video gue kali ini untuk cara tutorial pemasangan kaliper belakangnya atau disc brake belakang Mio, gue cukupkan sekian dulu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah video gue ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya agar channel gue makin berkembang ke depannya jauh lebih baik lagi. Salam satu aspal, salam roda 2, salam debu jalanan. Salam PR08.